Tribun News Today. Tribun News Today bersama saya Delta Gonzales, kita awali dari kabar internasional. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima suntikan vaksin booster untuk melawan COVID-19. Biden termasuk dalam kelompok berisiko sehingga harus mendapatkan vaksin tersebut. Melalui rekomendasi CDC, Biden akhirnya mendapatkan suntikan vaksin ketiga Pfizer-BioNTech pada Senin 27 September. Dalam pidato singkat di Gedung Putih sebelum mendapatkan dosis ketiganya, Presiden mengatakan bahwa booster itu penting. Terdapat sekitar 23% orang Amerika yang sampai saat ini masih belum menerima vaksin. Menurut Biden, hal itu dapat berdampak ke orang lain di seluruh negeri. Biden telah menerima suntikan kedua vaksin Pfizer pada Januari lalu. Aturan baru menyebutkan bahwa orang-orang dalam rentang usia seperti Biden ini, yakni 78 tahun, harus mendapatkan suntikan booster 6 bulan setelah dosis kedua. Ibu negara Jill Biden yang berusia 70 tahun juga menerima suntikan booster pada Senin sore. Yoni berkepala kura-kura yang berada di area persawahan Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, diterjang tol Yogyakarta Solo. Yoni berkepala kura-kura ini persis berada di sekitar patok tol yang berwarna kuning dan putih. Pengurus Pemuda Hindu Klaten, Ketut Megantara, mengatakan jika Yoni berkepala kura-kura ini termasuk Yoni langka dan belum pernah menemukan Yoni dengan kepala menyerupai kura-kura atau bulus tersebut. Ia mengatakan Yoni berkepala kura-kura ini memiliki tinggi dan lebar sekitar 80 cm. Pada bagian sisi kanan dan kiri Yoni terdapat gundukan tanah yang sudah ditumbuhi rerumputan dan tumbuhan liar. Di balik tumbuhan liar itu tampak struktur batu bata merah berukuran yang cukup besar. Menurut Ketut, Yoni berkepala kura-kura ini diduga dibuat sekitar abad ke-8 atau satu masa dengan pembuatan candi Prambanan. Penyuluh agama Hindu Klaten, Mantri Wayan Suparta, berharap meski Yoni dan struktur situs yang ada di sekitar bakal kena tol, namun sebisa mungkin Yoni tetap dilestarikan. Member termuda BTS, Jungkook, telah mengundurkan diri sebagai direktur perusahaan pakaian milik kakaknya setelah dituduh melakukan pemalsuan iklan. Dilansir oleh Korea Bu pada Selasa 28 September dalam sebuah laporan yang dibagikan oleh Bis Hankook, Jungkook mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur internal perusahaan Six Us milik saudaranya Jung Jo Hyun. Daftar perusahaan yang merupakan catatan publik menunjukkan bahwa Jung Jo Hyun mendirikan Six Us pada Mei 2021. Perusahaan ini bertujuan untuk memproduksi pakaian dan aksesoris. Jungkook beberapa kali terlihat mengenakan clothing line milik kakaknya ini, mulai dari postingan di akun Twitter pada anggota BTS hingga siaran langsung. Mengenai ini, banyak warganet Korea yang menuding Jungkook mengambil bagian dari pemalsuan iklan tersebut. Disinilah seorang selebriti tidak secara eksplisit menyatakan bahwa produk yang mereka endorse adalah iklan berbayar, terutama ketika produk tersebut muncul dalam konten yang diunggah ke media sosial. Pada akhirnya Jungkook mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur internal pada 14 September. Tribuners dari kabar teknologi, Facebook menunda pengembangan untuk aplikasi Instagram Kids setelah menerima berbagai kecaman. Penundaan tersebut diketahui lewat cuitan dari pemilik Instagram, Adam Mosseri. Terkait dengan penundaannya, hal itu dikarenakan Facebook ingin meninjau tentang aturan untuk Instagram yang digunakan orang dewasa untuk pengguna lebih muda. Dikutip dari The Verge, Mosseri menyalahkan media dan pengkritik dikarenakan kesalahpahaman terhadap tujuan dari adanya aplikasi Instagram Kids. Di sisi lain, Mosseri mencatat bahwa laporan Wall Street Journal semakin membuat beragam pertanyaan terlontar dari khalayak terhadap aplikasi Instagram Kids. Sayangnya, pembelaan oleh Facebook dan Mosseri sudah terlambat karena khalayak terlanjur mengkritik keras atas pengembangan tersebut. Dikutip dari BBC, petisi yang dilayangkan oleh sebuah grup bernama Campaign for a Commercial Free Childhood
telah ditandatangani oleh 99 kelompok dan perseorangan. Petisi itu berisi tentang obsesi untuk berbagi foto begitu berbahaya untuk kesehatan dan privasi anak. Demikian Tribun News Today, tetap update informasi terkini Anda dalam Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.